Salam cerdas. Nah, kita berjumpa lagi di channel ini, masih dengan saya, Samuel Daci. Nah, kali ini kita akan melanjutkan topik pembahasan kita, yaitu tentang aplikasi SPSS. Nah, pada bagian kedua, kali ini, kita akan membahas tentang transformasi data. Nah, jika topik ini sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa yang sedang belajar SPSS dan juga bagi sobat cerdas, jika topik ini sangat bermanfaat, silakan di subscribe channel ini, like dan share ya, sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, pada transformasi data, yang pertama kita akan membahas count. Nah, count ini untuk menghitung data ya. Nah, sebagai contoh, kita akan menghitung jumlah mahasiswa laki-laki yang nilai ujiannya lebih besar sama dengan 70. Begitu ya. Nah, maka caranya kita masuk ke dalam SPSS. Nah, di sini kita akan menentukan variabel yang akan kita gunakan untuk mengolah data ya. Kita masuk ke tampilan variable view. Nah, variabel yang pertama misalnya kita buatkan jenis kelamin. Jenis kelamin, enter. Nah, tipe datanya kita pilih numerik karena nanti kita akan olah di dalam SPSS. Nah, selanjutnya untuk desimal kita buatkan 0. Nah, kemudian pada bagian value kita tentukan value untuk masing-masing jenis kelamin. Nah, kita klik tombol titik tiganya. Nah, pada kotak value kita ketikkan 1, tekan tab. Nah, 1 ini untuk jenis kelamin laki-laki ya. Laki-laki, kita klik add. Kemudian yang kedua, ini untuk perempuan. Add. Nah, setelah itu kita klik tombol OK. Nah, kemudian variabel yang berikutnya kita buatkan jurusan, enter. Nah, desimalnya 0. Nah, kemudian kita tentukan juga values-nya ya. Nah, 1 itu kita buatkan untuk jurusan TK atau teknik komputer ya. Kita klik add. Kemudian 2 ini untuk MI, manajemen informatika. Yang ketiga ini untuk KA ya. Komputer akuntansi. Kita add. Nah, selanjutnya kita klik tombol OK. Nah, berikutnya kita buatkan variabel nilai. Nah, nilai ini kita buatkan desimalnya 0. Nah, inilah variabel yang kita butuhkan untuk mengolah data tadi ya. Nah, setelah kita menentukan variabelnya, kita mengetikkan datanya. Nah, tekan Ctrl T. Nah, di sini kita mengetikkan data yang akan kita olah. Nah, misalnya kita akan membuat sebanyak 12 ya, 12 mahasiswa. Nah, pada bagian jenis kelamin bisa kita tentukan apa jenis kelaminnya. Nah, boleh mengetikkan value-nya misalnya 1, enter, maka akan muncul laki-laki ya. Nah, kita ketikkan sembarangan saja. Nah, kemudian pada bagian jurusan kita ketikkan, kita tentukan jurusannya ya. Kita ketikkan sembarangan saja ya, sesuai dengan value yang kita buat tadi. Nah, kemudian pada bagian nilai kita tentukan nilainya. Kita ketikkan saja sembarangan sebagai contoh ya. Misalnya 80, 94, 55, 79, 66, 68, 72, 63, 56, kemudian 80, 81, kemudian 70, kemudian 67 ya, 67. Nah, ini sebagai contoh ya. Nah, setelah selesai kita mengetikkan datanya, maka kita akan mencari soal yang apa tadi ya. Bagaimana cara untuk menghitung ini ya, jumlah mahasiswa laki-laki yang nilai ujiannya lebih besar sama dengan 70. Nah, maka kita masuk ke dalam SPSS.
Pada bagian menu di atas, kita klik menu transform. Nah, selanjutnya di bagian bawah ini kita pilih count values within cases. Kita klik. Nah, kemudian pada bagian target variable, kita tentukan variabel yang kita gunakan ya untuk mengolah data ya. Karena yang tadi yang akan kita cari adalah untuk jenis kelamin laki-laki, maka pada bagian target variabelnya kita buatkan laki-laki. Nah, pada bagian target label kita buatkan misalnya adalah jumlah laki-laki ya. Jumlah laki-laki. Nah, selanjutnya pada bagian kotak ini kita pilih variabel yang kita proses. Nah, yang kita proses itu adalah yang jenis kelamin ya, jenis kelamin. Kita pilih jenis kelamin, kemudian kita klik tombol panahnya, maka jenis kelamin akan masuk pada kotak variables. Nah, selanjutnya di bawah ini kita klik tombol define value. Nah, pada bagian kotak value kita tentukan value yang kita olah. Karena yang kita olah itu adalah laki-laki ya, maka kita ketik 1. Karena tadi value untuk laki-laki adalah 1 ya, maka kita ketik 1. Selanjutnya kita klik tombol add. Maka akan masuk ke kotak di sampingnya. Selanjutnya kita klik continue. Nah, berikutnya kita tentukan ya nilai yang akan kita cari. Tadi kan kita pada contoh kita mencari jumlah laki-laki yang nilainya lebih besar sama dengan 70. Maka pada bagian bawah kita klik tombol if. Nah, kemudian di bagian ini kita klik include if case satisfies condition. Nah, kemudian pada bagian kotak di sebelah kiri kita pilih nilai. Kita klik tombol panahnya. Nah, nilai yang bagaimana? Nilai yang lebih besar sama dengan, ini ya, ada tombol lebih besar sama dengan 70. Kita ketikkan 70. Ya, pastikan di sini tampilannya isinya adalah nilai lebih besar sama dengan 70. Nah, kalau sudah kita klik tombol continue. Nah, kemudian kita klik tombol OK. Nah, jika muncul kotak dialog ini kita close-kan saja ya. Kita close. Kita jawab dengan no. Nah, perhatikan, maka inilah hasilnya. Maka setiap laki-laki yang nilainya lebih besar atau sama dengan 70 akan diberi tanda 1 ya. Dan di atas ini akan menampilkan variabel laki-laki. Nah, ada sebanyak berapa? Nah, di sini angka satunya yang diberi angka 1 ada sebanyak 3 ya. Artinya ada sebanyak 3 laki-laki lah yang nilainya lebih besar sama dengan 70. Oke? Itu caranya ya. Nah, yang kedua, kita akan bahas tentang compute. Nah, compute ini untuk menambahkan variabel baru yang berisi hasil perhitungan berdasarkan data dari variabel lama. Itu ya. Nah, sebagai contoh, nilai seluruh mahasiswa ditambah bobot 10 untuk menghasilkan variabel baru, yaitu variabel barunya nilai baru. Jadi artinya nilai sebelumnya kita tambahkan 10 poin. Nah, hasilnya menampilkan variabel baru yaitu nama variabelnya nilai baru. Begitu ya. Nah, caranya kita kembali ke dalam SPSS. Nah, kita masih menggunakan contoh data tadi ya. Nah, di sini ada nilai, maka kita akan menambahkan 10 poin dari nilai ini. Ya. Nah, maka caranya pada bagian menu kita klik transform, kemudian kita klik compute variable. Nah, perhatikan pada bagian target variable kita ketikkan variabel baru yang menampung hasil penambahan nilai tersebut. Nah, misalnya kita buatkan nama variabel adalah nilai baru. Ya, nilai underscore baru. Nah, kemudian pada bagian kotak di bawah ini kita pilih variabel nilai, kemudian kita klik tombol panahnya.
sehingga variabel nilai masuk ke dalam kotak numeric expression. Nah, nilainya ditambah 10, maka kita klik tambah, kemudian kita ketikkan 10. Ya, nilai ditambah 10. Nah, kalau sudah, kita klik tombol OK. Nah, kita tutup kotak dialog yang ini. Kita jawab dengan no. Nah, perhatikan, sekarang akan menampilkan variabel nilai baru. Nah, ini adalah hasil daripada penambahan nilai ya. Nilai ini ditambah 10, sehingga dari contoh ini, nilai sebelumnya 80, ditambah 10 menjadi 90. Ya, ini 94 menjadi 104. Begitu seterusnya. Nah, itulah cara kita untuk menambah atau untuk melakukan membuat proses yang tadi ya, contoh tadi. Nah, yang ketiga kita akan bahas rank cases. Nah, rank cases untuk mengurutkan data sesuai kriteria tertentu. Begitu ya. Nah, sebagai contoh kita akan membuat ranking dengan mengurutkan data nilai berdasarkan jurusan. Nah, caranya kita kembali ke dalam SPSS. Nah, kita masih menggunakan data yang tadi ya. Nah, ini kita hapus saja variabel yang tidak dibutuhkan. Nah, maka caranya pada bagian menu yang di atas ini, kita klik transform. Nah, kemudian kita pilih di sini adalah rank cases. Kita klik. Nah, perhatikan pada bagian kotak di sebelah sini, sebelah kiri, kita pilih berdasarkan apa data itu di ranking. Gitu ya. Nah, yang kita ranking itu adalah nilai ya. Yang kita ranking nilai, kemudian kita klik tombol panahnya. Maka nilai akan masuk ke dalam kotak variabel. Nah, nilai ini kita urutkan atau kita ranking berdasarkan jurusan. Nah, maka kita klik jurusan, kemudian kita klik tombol panah yang di bawah ini. Maka variabel jurusan akan masuk pada kotak by. Nah, selanjutnya pada bagian assign rank 1 to. Nah, di sini kita pilih jenis rankingnya ya. Nah, kalau dia smallest value, artinya ranking itu dimulai dari nilai terkecil. Kemudian kalau dia largest value, rankingnya itu dimulai dari nilai yang tertinggi. Nah, karena yang kita ranking adalah nilai, nah, maka kita akan ranking mulai dari nilai yang tertinggi. Nilai yang tertinggi itulah sebagai ranking 1. Begitu ya. Nah, maka kita pilih dia largest value. Nah, kalau sudah kita klik tombol OK. Nah, kemudian kotak dialog ini kita tutup, kita close, kita jawab dengan no. Nah, maka perhatikan akan tampillah rankingnya ya, berdasarkan jurusan. Nah, maka perhatikan untuk supaya data kita ini tampil lebih bagus, maka kita urutkan ya. Kita urutkan dulu atau kita sorting data ini berdasarkan jurusan. Sehingga nanti rankingnya dapat tampil lebih bagus ya. Nah, maka cara mengurutkan jurusan, kita ambil dari menu data, kemudian kita klik sort cases. Nah, di sini kita pilih jurusan, kita klik tombol panahnya. Nah, kemudian jurusan ini kita urutkan secara ascending, kemudian kita OK-kan. Kotak dialog ini kita tutup, kita close, jawab dengan no. Nah, maka perhatikan. Nah, di sini untuk jurusan teknik komputer, nah ada rankingnya. Nah, ranking 1 ya. Dan juga ranking 2. Kalau untuk jurusan MI, ya, untuk jurusan MI yang ini, ada ranking satunya juga sampai ranking yang paling rendah. Begitu ya. Nah, begitu juga untuk jurusan KA. Ya, ada ranking satunya dan juga ada ranking yang paling rendah. Jadi artinya ranking ini dibuatkan berdasarkan jurusannya untuk tiap-tiap jurusan. Nah, kalau misalnya kita merasa terganggu dengan bentuk angka ranking ini, ya, maka kita boleh masuk ke dalam variable view,
Nah, pada bagian desimalnya kita buatkan 0, artinya kita tidak membutuhkan desimal. Nah, yang berikutnya kita akan bahas recode. Nah, recode ini untuk memberi kode baru pada suatu variabel berdasarkan kriteria tertentu. Nah, sebagai contoh, ya, kita akan membuat label baru bagi laki-laki yang nilainya lebih besar sama dengan 70 akan diberi kode 4, ya. Nah, kode 4 ini untuk menyatakan laki-laki yang lulus. Dan perempuan yang nilainya lebih besar sama dengan 70 diberi kode 3. Nah, untuk menyatakan perempuan yang lulus. Nah, selainnya, kode 1 untuk menyatakan perempuan gagal, kode 2 untuk menyatakan laki-laki gagal. Begitu ya. Nah, bagaimana caranya? Maka kita masuk ke dalam SPSS. Nah, kita masih menggunakan data tadi. Ya. Maka pada bagian menu di atas kita klik transform. Nah, kemudian kita klik record into same variable, ya. Kita klik. Nah, selanjutnya pada bagian kotak ini kita pilih variabel yang akan kita olah, ya. Nah, variabel yang kita olah itu adalah jenis kelamin, gitu ya. Nah, kita pilih jenis kelamin, kita klik tombol panahnya, maka jenis kelamin akan masuk ke dalam kotak variables. Nah, selanjutnya pada bagian di bawah ini kita klik tombol All and New Values untuk membuat kode yang baru. Nah, pada bagian value ini kita ketikkan 1. Ini untuk kode perempuan, ya. Kode perempuan. Nah, maka pada bagian new value ini kita buatkan 3. Nah, 3 ini untuk kode perempuan yang nantinya dia adalah lulus, ya, perempuan yang lulus. Nah, kalau sudah kita klik tombol add. Nah, selanjutnya untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki value 2 ini untuk yang laki-laki. Kemudian new value-nya, ya. New value-nya kita buatkan 4. 4 ini untuk laki-laki yang lulus, ya. Nah, kalau sudah kita klik tombol add. Kemudian kita klik continue. Nah, selanjutnya di bawah ini kita klik tombol if. Maka nilainya kita tentukan, ya. Maka nilai kita masukkan variabel nilai, ya. Kita pilih nilai. Nah, di bagian bawah ini kita klik di bagian atas ini kita klik include if cases satisfies condition, ya. Nah, kita pilih nilai. Kemudian kita klik tombol panahnya. Nah, nilai yang dinyatakan dia lulus adalah nilai yang lebih besar sama dengan 70. Maka di bagian bawah ini kita klik tombol lebih besar sama dengan, kemudian kita ketik 70. Nah, selanjutnya kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, kotak dialog ini kita tutup, kita close. Nah, maka perhatikan pada bagian kolom jenis kelamin akan ada kode baru, yaitu, ya, value-nya 3 dan 4. Ya. Nah, maka untuk menyelesaikannya, ya, sesuai dengan soal bahwa kalau dia, ya, kodenya itu adalah 4, ya. Kodenya 4 itu untuk menyatakan laki-laki yang lulus. Sedangkan kode yang 3 untuk menyatakan perempuan yang lulus. Ya. 1 untuk menyatakan gagal, perempuan gagal. 2 untuk menyatakan laki-laki gagal. Maka, ya, kita kembali ke dalam SPSS, kita mengganti keterangan daripada value-nya. Ya. Kita klik tampilan variable view. Nah, pada bagian variable jenis kelamin, values-nya ini kita klik tombol titik 3-nya. Ya. Maka pada bagian perempuan ini 1, ya. Ini kita ketik ini adalah perempuan gagal. Kita klik change.
Nah, kemudian laki-laki ini kita ganti menjadi laki-laki gagal. Kemudian kita klik change. Kita klik tombol OK. Nah, kita kembali ke dalam data view. Maka 1 dan 2 sudah menjadi gagal. Selanjutnya kita menambahkan untuk 3 ya. 3 dan 4. Kita kembali lagi ke variable view. Nah, maka pada bagian value-nya kita klik tombol titik 3. Kita tambahkan 3 itu untuk perempuan lulus. Kita klik add. Kemudian 4 itu untuk laki-laki lulus. Kita klik add. Selanjutnya kita klik OK. Kita kembali ke data, tekan Ctrl T. Nah, maka perhatikan pada kolom jenis kelamin, data kita sudah berubah, ya. Nah, demikianlah topik kita kali ini ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe channel ini, like, dan share. Sehingga channel ini semakin berkembang berbagi ilmu kepada sesama. Kita akan berjumpa kembali di topik-topik yang akan datang. Terima kasih.